Toa dan ibadah. Menghilangkan kebisingan toa dari tempat ibadah di Indonesia tidaklah mudah. Kritik dan keluhan dipandang sebagai perlawanan terhadap agama. Kebisingan toa lambat laun akan menghilang sejalan dengan kesadaran tokoh agama tentang untung ruginya tempat ibadah menggunakan toa. Dari satu sisi, toa dianggap sebagai sarana siar yang efektif karena suara yang diperdengarkan dari tempat ibadah bisa terdengar sampai jauh. Dari sisi lain, tempat ibadah dianggap sebagai gangguan karena terlalu banyak suara yang tidak perlu. Kecuali suara azan dan pemberitahuan tertentu, suara-suara lain sebenarnya tidak perlu disampaikan melalui toa. Suara toa yang berlebihan sebenarnya kontraproduktif dengan syiar atau dakwah agama. Rumah di dekat tempat ibadah dianggap kurang baik. Orang menganggap kurang perlu pergi ke tempat ibadah karena pesan-pesan dari toa sudah terdengar dari rumah. Situasi tempat ibadah yang terlalu telanjang atau terbuka sehingga tidak mengundang rasa penasaran terhadap kesakralan yang ada di dalamnya. Suara toa yang bising kurang membantu kekhusyukan doa di tempat ibadah. Sebaiknya tempat ibadah menggunakan pengeras suara luar dan pengeras suara dalam. Pengeras suara dalam yang lebih lembut dan merdu bisa dipergunakan untuk ceramah dan aneka keperluan intern yang lain. Yang paling rawan kalau masyarakat memandang tempat ibadah sebagai gangguan yang serius. Semakin banyak tempat ibadah, kenyamanan hidup semakin terganggu. Efeknya, umat akan mengevaluasi untung ruginya dalam beragama. Ketika umat semakin bisa berpikir kritis, kebenaran agama akan dilihat bukan dari isi ajarannya, melainkan efek yang dihasilkan dari ajaran itu. Salam kompak untuk NKRI.